Baik. Bersyukurlah puji Tuhan. Biasanya kalau yang bagian pemaparan di siang hari setelah makan siang itu antara semangat karena udah makan atau saya ditinggal tidur. Nah, tapi mudah-mudahan nanti teman-teman di sini tetap setia mengikuti kegiatan kita ini karena kami pun dari Student Kominfotik sangat semangat dengan kegiatan ini. Saya minta waktu sejenak untuk sharing beberapa informasi. Kebetulan pertama saya mau nanya, siapa di sini yang sudah follow akunnya Kota Jakarta Utara? Kita punya Instagram, kita punya Facebook, Twitter, YouTube. Tunjuk tangan, 2 orang. Inilah ya, inilah matanya Jakarta Utara. Kami sudah di Kominfotik ini tentunya mengawal kebijakan dan kegiatan Bapak Wali Kota dan seluruh pejabat lainnya, tapi tidak bisa dalam waktu yang banyak untuk bisa hadir di lapangan memotret langsung bagaimana sebenarnya progres dan capaian dari kemajuan Pemprov DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu harapan kami nanti Bapak dan Ibu yang di sini nanti setelah dari kegiatan ini sudah dapat bekal yang baik dan dipraktekkan ilmu-ilmunya sehingga nanti kegiatan-kegiatan ada di masing-masing kelurahan dan kecamatan itu Bapak Ibu bisa nanti berbagi informasi dengan kami, gitu ya. Selama ini kami sering monitor di grup pimpinan, namanya grup master. Di grup pimpinan itu pimpinan-pimpinan yang Bapak Ibu semua, Pak Lurah, gitu ya, Pak Camat, termasuk Kasudin dan Kabar, itu membagi informasi. Tapi sering sekali yang disampaikan itu dokumentasi, hanya sebatas dokumentasi, belum menjadi suatu karya fotografi, apalagi yang bercerita. Nah, tentunya tidak mungkin pimpinan kita yang mengambil, tidak mungkin dari Pak Lurah yang kemudian pada saat kegiatan memfoto. Tentunya ini kita semua yang mensupport pimpinan. Baik, ini paparan dari saya. Jadi sekali lagi memperkenalkan, kita punya akun media sosial Kota Jakarta Utara sudah verified. Saya mengajak, dan sebenarnya ini juga sesuatu yang layaknya jadi kebanggaan kita semua, teman-teman, agar akun ini jadi besar. Kalau besar bukannya hebat, bukannya Student Kominfotik, tapi kita semua. Karena jajaran Pemkot kan banyak ya, jajaran Pemkot banyak, belum lagi warganya. Nah, harusnya informasi di sini bisa kita bantu sebarluaskan ke sebanyak-banyaknya warga Jakarta Utara. Terima kasih. Oke, sedikit memperkenalkan diri, nama saya Meta Besta Bangun. Kebetulan saat ini penugasan di Kominfotik. Ini belum yang paling baru, tapi saya sedikit menambahkan informasi di sini bahwa sebelum berkarir di Pemprov DKI Jakarta, saya kebetulan seorang jurnalis di Metro TV. Jadi pengalaman itu sedikit banyak, nanti mungkin akan saya coba sharing dalam pemaparan Bapak Ibu ya. Ada nomor telepon saya di sini, ada WA-nya, silakan nanti kalau mau dicatat. Artinya informasi-informasi kegiatan Bapak Ibu yang ada di kelurahan kecamatan yang punya nilai komunikasi publik bisa kita bantu untuk publikasikan. Nanti di akhir juga akan kita sampaikan undangan untuk bergabung di grup. Jadi nanti harapan kami Bapak Ibu semua bisa bergabung di grup, di mana nanti kita saling bertukar informasi di situ. Terus saya juga sudah bisa izin Bang Haji, mungkin pada waktunya nanti kita minta Bang Haji masuk di grup, kemudian mengomentari foto-foto kita gitu ya, sehingga harapannya ke depan terus ada perbaikan. Nah, banyak sekali informasi sudah disampaikan Bang Haji dan nanti masih akan ditambahkan. Tapi saya ingin meng-highlight beberapa statement mengenai karya fotografi. Jadi yang pertama ini, seperti Bapak Ibu lihat, jadi karya fotografi itu dalam fotografi ada realitas yang begitu halus sehingga menjadi lebih nyata daripada kenyataan. Ada yang pernah merasa seperti itu enggak? Nah, mungkin tadi juga seperti apa yang Bang Adi sampaikan bahwa terkadang realitanya nggak seindah fotonya. Jadi kalau kita melihat buklet menu makanan gitu ya, terus kemudian misalnya melihat billboard produk kecantikan gitu ya. Jadi bagaimana karya fotografi itu bisa kita kemas
mungkin hingga bisa membuat informasi yang kita sampaikan itu lebih indah daripada kenyataannya. Nah ini kutipan yang saya ambil dari Alfred Stieglitz, dia salah satu fotografer Amerika. Di tahun 1800-an beliau ini begitu kuat karya-karyanya hingga bisa membuat karya fotografi itu diakui sebagai suatu karya seni. Lalu kemudian ada ungkapan ekspresi lebih berharga daripada impresi. Ini yang menyampaikan Laura Ruff. Laura Ruff ini seorang eksekutif manager di Coca-Cola International Company yang menyampaikan bahwa kita jangan terpaku pada menghasilkan suatu karya yang diharapkan bisa memberikan impresi yang banyak. Impresi itu apa itu? Jadi impresi itu misalnya love-nya banyak, gitu ya, like-nya banyak, share-nya banyak. Tapi kita coba dulu untuk bisa menghasilkan karya yang membangun ekspresi. Jadi bagaimana ketika orang lihat hasil itu, kemudian orang merasa jadi punya feeling dengan apa pesan yang kita mau sampaikan. Misal bagaimana warga di sekitar kelurahan kita bisa mengapresiasi kerja-kerjanya bapak-bapak di kelurahan, termasuk juga rekan-rekan PPSU yang nggak kenal panas, nggak kenal hujan gitu ya. Nah itu ekspresinya. Jadi kita jangan terpaku dengan wah konten kita nggak viral gitu. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan suatu pesan ke khalayak kita. Lalu seperti yang saya sudah sampaikan di awal, jadi tujuan dari kegiatan ini pada umumnya adalah kita ingin Bapak Ibu semua peserta nanti bisa membayangkan dan kemudian membangun suatu narasi dari karya fotografi. Narasi secara visual sudah dan nanti mungkin masih akan ditambahkan lagi penjelasannya oleh Bang Haji Lubis. Nah, tapi harapan kami ketika ada dokumentasi, publikasi yang Bapak Ibu share, itu harapan kami tidak hanya menjadi suatu bentuk laporan kegiatan, tapi punya informasi mengenai ini loh kinerjanya kami gitu. Dan harapannya nanti bisa membangun citra positif. Ini kira-kira akan kita bahas nanti Bapak Ibu. Nah, ini mungkin siapa yang sudah pernah berpikir pada saat melaporkan ke pimpinan setelah mengambil dokumentasi gitu ya, kemudian melaporkan ke pimpinan memberikan narasi 5W1H. Adakah yang sudah pernah memikirkan itu? Nah, jadi mungkin untuk ke depan ada baiknya juga pada saat kalau tadi Bang Haji Lubis menyampaikan ada saat di mana kita memotret dengan mata gitu ya. Kemudian apa yang kita potret itu kan kita bangun memorinya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa langsung kemudian menuangkan 5W1H-nya apa gitu ya. Jadi apa what-nya, kegiatannya apa, who, siapa yang melakukan, kemudian why, kenapa, where, when, dan how, bagaimana itu terjadi. Nah, narasi yang kami maksud di sini adalah melengkapi dengan informasi yang nanti Pak Haji Lubis akan sampaikan. Kalau Pak Haji akan juga menyampaikan informasi mengenai narasi yang dibangun secara visual. Misal tadi ada foto di mana ada mungkin peresmian gitu ya, atau tadi disampaikan buku tahunan dari CSR suatu perusahaan yang mereka memberikan mesin genset dalam satu ruangan. Nah itu kan sebenarnya narasinya sudah ada. Ada kelihatan di situ ruangan dengan tulisan CSR, kelihatan bantuannya apa gitu ya. Kemudian kelihatan ada interaksinya, ada orang di situ. Nah, tapi informasi itu bisa kita kuatkan lagi dengan narasi dalam bentuk caption ataupun teks yang ditaruh di dalam fotonya. Nah, ini pengemasan narasi konten ini sebenarnya kalau kita bahas bisa sangat lama, masih butuh waktu panjang, tapi saya izin untuk sharing secara singkat. Silakan kalau ada yang menanyakan. Lalu kemudian poin kedua adalah membuat kemasan konten dengan strategi signing, kemudian framing dan framing. Ada yang pernah dengar signing apa kira-kira? Jadi kalau signing itu gampangnya penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca, jadi titik, koma, tanda tanya gitu ya, dengan tanda seru. Nah, saya jadi ingin cerita sedikit. Saya itu kalau menerima pesan WhatsApp dari orang tua saya, ibu saya,
itu saya butuh waktu untuk mencernanya gitu, karena beliau nggak pernah kasih tanda titik, koma gitu ya. Kemudian juga nggak menggunakan huruf besar di awal kata dan sebagainya. Nah tapi ini tentunya nggak bisa kalau dalam komunikasi kita di kantor ya Bapak Ibu ya. Jadi agar nanti apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua, fotografinya, karyanya bisa dipahami, bisa diterima oleh pimpinan yang lebih baik, perhatikan signingnya. Lalu kemudian framing. Jadi framing dari Bang Haji itu cerita framing secara visual. Nah, kalau yang ingin kami sampaikan di sini adalah framing bagaimana penuangannya dalam narasi teks. Nah, framing dengan framing ini sebenarnya berdekatan sekali. Jadi sama-sama terkait pemilihan isu. Jadi misal hari ini ada kegiatan kerja bakti, itu kegiatannya. Nah, tapi kemudian framingnya atau framingnya mau apa gitu? Kalau framing ini menseleksi isu, baik isu yang konkret ataupun isunya abstrak. Jadi misalnya kerja bakti nama kegiatannya, kemudian kita mau pilih bagaimana ada normalisasi aliran sungai misalnya. Itu isu konkret yang ingin kita pilih. Tapi ada juga misalnya kalau kayaknya pimpinan kita lagi ingin melihat isu yang abstrak bisa juga. Jadi misalnya bagaimana aktivitas membersihkan kali itu juga dilakukan dengan syukuran terlebih dahulu gitu, karena dianggap ada keramatnya gitu ya. Tapi ini kan balik lagi tergantung tujuannya kita apa ya. Lalu kalau framing itu sebenarnya selain seleksi isu, lalu kemudian kita mencoba menonjolkan pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi misal kalau kita ingin cerita mengenai tadi bagaimana normalisasi saluran air gitu ya. Nah, kita bisa memframing, artinya mengemas informasi ini agar bisa lebih diterima dengan baik oleh audiens kita dengan mengulangi informasi pentingnya. Kemudian bisa juga dengan cara memberikan headline atau penekanan terhadap informasi penting, dan juga bisa misalnya dengan membuat simbolisasi. Jadi misalnya nanti dari satu kelurahan punya kreativitas mau menyebutkan dengan pejuang air bersih misalnya gitu ya, atau pejuang anti genangan misalnya seperti itu. Jadi intinya kalau framing itu adalah bagaimana cara untuk menguatkan pesan yang ingin kita sampaikan dengan cara menonjolkan isu itu. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian memahami sifat dan karakteristik media yang akan digunakan. Nah ini tentunya setiap media punya karakteristiknya. Tapi kami menyadari penuh bahwa Bapak Ibu semua juga mungkin tidak dalam keseharian itu full untuk membantu publikasi, ya. Ada juga tugas lain yang harus dikerjakan, sehingga yang paling utama adalah terkait ini konten yang akan dibuat itu pastikan itu konten berkualitas. Misal kalau Instagram tentunya lebih akan optimal kalau untuk mempublikasikan foto-foto bagus gitu ya. Kemudian kalau misalnya Facebook itu bisa untuk ceritanya. Tapi kalau kemudian mengemas konten berbeda kan agak susah ya. Tapi terkait ini mungkin saran kami pastikan konten yang dibuat itu berkualitas. Nah berkualitas seperti apa? Seperti yang hari ini Bapak dan Ibu sudah dapatkan ilmunya dari Bang Haji Lubis, dan sekilas tadi saya lihat foto-foto yang dikirim gitu ya, waktu lihat dari desktop sudah sangat, kalau saya pribadi ya sangat memuaskan. Jadi terlihat betul apa yang tadi disampaikan itu teman-teman sudah coba tangkap dan praktekkan. Nah ini kemudian yang keempat adalah memahami karakteristik khalayak yang disasar. Jadi kalau kita misalnya mau cerita mengenai pelayanan imunisasi, itu ya target kita kan ibu dan anak. Mungkin nanti secara kemasan konten pakailah kata-kata yang dekat dengan ibu dan anak gitu ya. Lalu kemudian memperhatikan ketersediaan akses informasi. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak kita semua untuk lihat dua foto ini. Foto yang di sebelah kiri ini ceritanya di tahun 1994 itu Bill Gates, kita semua tahu, ingin mengkampanyekan untuk menggunakan CD-ROM. Nah,
selain ini jadi kepentingannya dia, tapi dia juga punya concern terhadap kelestarian lingkungan. Tidak mudah memang membuat foto seperti ini ya, dalam arti perlu persiapan untuk membuat tumpukan kertas setinggi mungkin sampai 20 meter ini ya, dan 2 pohon kira-kira tingginya. Tapi visual ini itu menurut saya bisa dengan sangat baik menggambarkan bagaimana kita bisa melakukan penyelamatan dunia, utamanya dengan mengurangi penggunaan kertas dengan menggunakan CD-ROM. Pada waktu itu CD-ROM, kalau sekarang mungkin kita sudah nggak gunakan, apalagi teman-teman sudah dapat flash disk kan ya. Nah, ini salah satu foto yang menurut saya mungkin nanti teman-teman bisa coba lihat potensinya kalau di lapangan seperti apa ya, untuk menggambarkan upaya yang sudah dilakukan. Nah, kemudian juga saya ingin teman-teman melihat tulisan di bawahnya. Jadi ini satu konten yang saya tidak edit, ada di Instagram seperti ini dengan informasi singkat. Yang walaupun singkat, menurut saya ini sangat membuka mata ya kalau buat saya. Jadi waktu kami menyusun paparan ini, betul lagi scroll, wah bagus nih gitu. Jadi teman-teman juga bisa lakukan ini. Kalau untuk editingnya mungkin nanti beberapa dari kita saya rasa juga sudah pernah dengar aplikasi Canva ya. Jadi perlu dibuat template-nya saja, kemudian dikasih teksnya. Ada kalanya simpel itu justru lebih berarti. Jadi misalnya ada kegiatan apa, kemudian daripada menyusun narasi yang panjang, tuangkan saja dalam bentuk seperti ini. Nah, lalu yang kedua, gambar di sebelah kanan ini di satu kesempatan itu di Bogor ada kegiatan razia. Kemudian yang ditilang itu bukan ditangkap oleh polisi, tapi dikasih siraman rohani. Nah, ini kalau secara visual ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat. Kalau nggak ada polisinya mungkin kita bingung juga ya kenapa gitu ya. Tapi ketika ada polisi dan kemudian diperkuat dengan teks di bawahnya, kalau kegiatan seperti ini gitu ya, saya sebut mungkin gimmick-gimmick dari kegiatan, dan itu saya yakin banyak dilakukan ya oleh Bapak Ibu semua. Informasi seperti ini kita publikasikan, saya yakin akan menjadi suatu informasi yang menarik buat masyarakat. Tapi kemasannya Bapak Ibu bisa coba dilihat di situ. Jadi nanti mungkin bisa coba diperdalam cabang Haji Lubis bagaimana kelihatan nih karakter seorang ustadz gitu ya, kemudian kelihatan polisinya. Nah, saya sering sekali mendapat kiriman gambar kegiatan kalau dulu vaksinasi gitu ya. Tapi lama-lama kan vaksinasi terus bosan juga ya. Mungkin orang juga akhirnya vaksinasi langsung scroll down gitu ya, terus scroll up, karena sekarang ini informasi digital kan sudah sangat banyak. Jadi kita juga harus coba challenge diri kita, coba berkreasi. Gimana nih kalau misalnya di kelurahan kita ada kegiatan imunisasi, tapi dia secara visualnya beda. Jadi bisa misalnya imunisasi nggak melulu didampingi oleh Pak Lurah yang imprint. Bisa misalnya dengan pendekatan lain gitu ya. Jadi misalnya ada disiapkan kertas gitu, kemudian ada foto nggak takut imunisasi, misal seperti itu ya. Jadi intinya yang saya sharing di sini adalah terkadang cukup satu foto untuk bisa menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan dan itu kuat gitu. Lalu selanjutnya, kalau terkadang untuk sesuatu cerita itu nggak bisa satu foto. Nah, ini kebetulan saya mengutip postingan dari New York Times. Jadi awalnya saya ingin menampilkan satu foto ini saja, Bapak Ibu yang paling kiri. Nah, jadi ini ceritanya seorang anak yang terpisah dari orang tuanya. Mereka ini pengungsi dari Venezuela yang coba masuk ke Amerika secara ilegal, lalu terpisah. Tapi kemudian setelah beberapa hari anak ini berhasil diselamatkan dengan mengikuti para pengungsi yang lain. Nah, di slide ini slide-nya banyak Bapak Ibu, saya hanya hadirkan 2 foto saja di sini. Tapi bagaimana kerja-kerjanya Bapak Ibu semua jajaran kecamatan kelurahan gitu ya, yang saya yakin sadar atau tidak itu banyak sekali interaksi yang humanis dengan warga yang dilayani.
Nah, sayang kalau itu hanya menjadi arsip dokumentasi. Alangkah lebih baiknya kalau apa yang Bapak Ibu kerjakan itu bisa juga di-share melalui media sosial, agar harapannya apa Bapak Ibu? Kita mungkin kalau dulu zamannya atau mungkin agama kita menyampaikan kalau kita memberi nggak usah tunjukin ke orang gitu ya. Nah itu sebenarnya baik sekali, tapi dalam konteks pemerintahan kita perlu membangun kepercayaan publik bahwa pemerintahnya bekerja loh. Jadi pemerintahnya ini melayani. Oleh karena itu kerja-kerjanya kita memang perlu disampaikan ke publik. Nah itu yang harapan kami, Bapak Ibu coba lihat dan utamakan lagi ketika kita punya kerja-kerja interaksi dengan masyarakat yang humanis. Misal ada pembagian bantuan sembako gitu ya, atau ada layanan KTP keliling dan lain sebagainya, itu kan memang langsung melayani masyarakat. Itu sesuatu yang sangat menarik untuk bisa kita publikasikan. Nah, teman-teman jajaran kecamatan kelurahan ini kan dan juga ada beberapa studi bersentuhan dengan itu semua. Jadi walaupun bukan programnya Bapak Ibu, tapi bersentuhan dengan itu semua. Nanti saya akan ceritakan di slide selanjutnya. Nah ini berbeda dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya, seperti yang kami Kominfotik lakukan melalui akun Kota Jakarta Utara, kami mencoba membangun narasi di situ. Jadi kalau di teman-teman penasaran kayak gimana sih narasi di MAW1H gitu ya, bagi gambarnya bisa coba lihat akunnya Kota Jakarta Utara dan juga akun-akun berita lainnya gitu ya. Nah, sini kami ingin sharing mengenai persona. Ada yang pernah dengar persona? Mungkin persona udah pernah ya gitu ya. Paling kalau mungkin kita ada yang kita kagumi terus kita terpesona gitu ya. Tapi kalau ini bukan terpesona, bukan persona Bapak Ibu. Ini persona. Jadi persona ini karakter kita sebagai institusi di hadapan publik layaknya sebagai seorang manusia. Jadi kan kita ini institusi ya, tapi kita ingin dilihat sebagai layaknya orang oleh masyarakat. Jadi dengan adanya persona ini, instansi itu bisa menyusun narasi media sosial dengan lebih baik agar masyarakat bisa membayangkan instansi itu layaknya sosok manusia. Jadi nggak ada jarak antara kita dengan masyarakat yang kita layani. Kalau orang lihatnya, oh itu kan institusi gitu ya, mungkin mereka akan berpikir, ya udah kalau kita butuh layanan aja gitu. Tapi kalau ini layaknya orang, mereka akan ingin mengajak berkomunikasi dengan kita. Nah, banyak persona itu Bapak Ibu, tapi secara umum yang mungkin bisa dijadikan